pada saat Bu Tati mengajar di kelas 5, ada peristiwa seorang anak menangis di luar dengan kondisi berlutut di atas bebatuan yang panas dengan terik sinar matahari, sedangkan Bu Tati tetap mengajar di dalam kelas tanpa menghiraukan anak tersebut. Dan ada sebagian anak di dalam kelas yang mencuri-curi pandang terhadap anak yang sedang di luar, yang sedang dihukum tadi. Kira-kira menurut pendapat Anda, apakah yang harus Anda lakukan? Apakah akan menginterupsi kelasnya Bu Tati? Mengapa dan bagaimana cara Anda melakukannya? Oke, pertama yang akan saya lakukan, Bu, jelas saya akan menginterogasi anaknya terlebih dahulu. Saya menanyakan kenapa kok dia berada di situ sambil menangis, apakah dia melakukan kesalahan atau dia sedang mendapat hukuman dari Bu Tati atau bagaimana. Kemudian kalau anaknya sudah cerita, semisal anaknya memang mendapat hukuman karena melakukan kesalahan, entah tadi tidak mengerjakan PR, atau mungkin saat Bu Tati menerangkan, si anak ini ngobrol sendiri atau asik sendiri. Nah, kemudian saya bilang ke Bu Tati, jadi tanpa mengganggu suasana belajarnya Bu Tati, kan biasanya tuh ada jeda kalau guru sedang menerangkan, kemudian mungkin pas anak-anaknya mencatat, murid yang ada di kelas itu mencatat. Nah, saya bisa masuk ke kelasnya Bu Tati sebentar dan berbicara dengan Bu Tati, tapi tidak di dalam kelas. Mungkin Bu Tati saya ajak panggil keluar terlebih dahulu. Saya tanyakan kenapa kok sampai anaknya bisa diberi hukuman seperti itu. Kemudian ya diberikan sedikit, bukan menasihati tapi sedikit gambaran. Apakah harus dihukum dengan cara seperti itu, tidak bisa menggunakan cara yang lain, karena kita tahu kalau kondisi seperti ini dan menghukum anak dengan cara disuruh berlutut di bebatuan yang panas di bawah terik sinar matahari, otomatis kondisi imun anak itu juga akan turun, akan mempengaruhi kesehatannya juga. Seperti itu. Berarti intinya Anda tidak mendukung apa yang dilakukan Bu Tati ya dengan menghukum anak seperti itu? Kalau dengan tindakan menghukum yang seperti itu saya kurang mendukung. Mungkin dengan hukuman yang lain bisa. Yang penting itu tidak mengganggu kesehatan anak tersebut. Berarti dari apa yang Anda lakukan tadi, cara berpikir apa yang Anda gunakan? Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli? Saya lebih ke berbasis rasa peduli, karena itu tadi saya lebih mengutamakan kesehatan anak. Jadi saya di sini menggunakan rasa lebih ke menomorsatukan kesehatan anak. Gitu. Oke, terima kasih. Saya sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh rekan kerja saya, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Karena Bu Tati mengajar kelas 5, yang dalam artian di sini masih anak-anak. Sehingga ketika dalam memberikan hukuman, walaupun anak tersebut melakukan suatu kesalahan, haruslah juga didasari dengan rasa peduli terhadap siswa tersebut. Di mana yang terpenting dalam konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yang paling penting, yang paling mendasar adalah keberpihakan kepada murid, menggunakan nilai-nilai kebajikan yang ada.